Bullying memang telah menjadi fenomena yang memprihatinkan di tengah pergaulan anak dan remaja saat ini. Sampai saat ini, tidak banyak kasus bullying yang mendapat perhatian serius. Bahkan banyak masyarakat menganggap itu sebagai kenakalan anak atau remaja yang biasa dan tidak perlu ditangani. Hal ini terjadi karena bisa jadi masyarakat belum bisa mengerti makna dari bullying itu sendiri dan masih abu-abu bagi sebagian besar orang. Pada dasarnya bullying atau perundungan merupakan suatu bentuk penganiayaan secara psikologis atau bahkan fisik yang tentu disebabkan oleh kurangnya rasa empati terhadap orang lain. Kebanyakan anak atau remaja yang melakukan bullying tidak pernah merasakan betapa menderitanya dan tertekannya orang yang dibully. Bisa jadi korban bullying ini menjadi sangat sedih, cemas, takut, bisa jadi juga marah, tetapi tidak berdaya. Kurangnya rasa empati anak atau remaja terhadap anak yang lain bisa saja akan terjadi bullying berulang. Dan tentu ketika sudah pernah menjadi korban bullying tidak menutup kemungkinan akan menerima tindakan bullying berikutnya. Hampir semua orang, anak atau remaja bisa jadi pernah mengalami bullying pada satu titiknya selama hidup. Bisa saja bullying verbal atau bullying fisik, atau mungkin dalam bentuk pengucilan, intimidasi, baik secara fisik maupun secara dunia maya atau cyberbullying. Apapun bentuknya, bullying tetap bisa meninggalkan trauma kepada korban, trauma psikologis. Ini yang tentu diperhatikan oleh semua orang, apalagi oleh orang tua, oleh guru. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh anak sendiri ketika menjadi korban bullying, atau mencegah supaya tidak menjadi korban lagi atau tidak mengalami bullying kembali. Orang yang dibully tentu akan mengalami sesuatu yang membuat tidak nyaman, dan ketika itu berulang terus, maka bisa jadi menjadi pengalaman yang membuat stres, bahkan trauma psikologis. Tentu jika dibiarkan akan mengganggu proses sekolah, bahkan bisa menurunkan capaian prestasi akademik di sekolah. Karena tidak mungkin anak akan bisa belajar dengan baik jika berada dalam situasi yang tidak nyaman atau tidak aman. Apalagi pelaku bullying itu berada di kelas tersebut. Bayangan-bayangan yang tidak menyenangkan akan terjadi, apalagi selalu melihat anak atau remaja ada di ruangan kelas, dan itu menjadi pemicu ketidaknyamanan, kecemasan selama proses belajar. Ketakutan yang dialami tentu akan mengganggu konsentrasi, mengganggu fokus, sehingga bisa jadi tidak akan bisa menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru. Tentu, baik anak maupun orang tua ataupun guru bisa melakukan langkah-langkah yang bisa membantu anak untuk tetap nyaman dan aman berada di ruang kelas. Kalaupun bullying itu terjadi di luar kelas, mungkin di kantin, di toilet, ataupun di teras sekolah, tetap saja guru
harus membantu anak untuk menetralkan suasana, supaya anak bisa jauh lebih ekspresif, lebih bisa mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan ketidaknyamanannya, sehingga anak yang sering melakukan tindakan bullying bisa berhenti melakukan tindakan tersebut, sehingga suasana kelas menjadi lebih kondusif, lebih hangat, dan lebih bersahabat. Dengan demikian, maka anak akan menjadi fokus dan konsentrasi selama mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh anak yang sering menjadi korban bullying. 1. Jika sedang mengalami bullying, apalagi di dunia maya, jangan menanggapi serangan tersebut. Ambil tangkapan layar percakapan sebagai bukti perilaku mereka. Beritahu figur otoritas terpercaya seperti orang tua, guru, atau pemimpin masyarakat tentang apa yang terjadi. Tentu ini ketika masih anak-anak, apalagi anak yang masih sekolah dasar. Tentu pihak orang tua harus selalu mengecek HP atau Android yang dipegang anak isinya apa, karena setiap anak sekarang ini bisa saja tergabung dalam grup WhatsApp. Nah, bisa jadi anak mendapatkan cyberbullying dari teman-temannya, walaupun hanya ejekan. Ya, tapi bisa jadi berupa intimidasi. Nah, orang tua bisa membantu anak mengidentifikasi adanya bullying secara dunia maya atau cyberbullying. Anak juga bisa melaporkan ke orang tua jika merasa tidak nyaman dengan perkataan yang ditulis oleh teman-temannya di grup WhatsApp tersebut. 2. Jika pelaku bullying mengancam secara fisik, cobalah untuk meninggalkan situasi sesegera mungkin, tetapi pertahankan diri jika dianggap perlu. Ketika anak mendapatkan bullying secara fisik, mungkin didorong, mungkin berusaha untuk ditempeleng, atau ditendang, atau dijambak, segeralah meninggalkan si pembuli. Tentu si pembuli akan tahu bahwa yang dibuli tidak suka dengan perilakunya, dan ke depan bisa jadi tidak akan melakukan kembali. 3. Pertahankan teman terpercaya yang mengetahui situasi Anda untuk mencegah pelaku bullying berikutnya. Anak yang sering mendapatkan bullying diharapkan mampu mencari teman di sekolahnya yang mampu menjadi teman curhat, teman bercerita, teman bermain, teman berbagi, sehingga anak merasa nyaman di lingkungan sekolah. Tentu ketika mengalami bullying kembali, anak akan bisa menghindar dan mencari teman yang memang mensupport, mendukung, bikin nyaman. Bisa jadi si pembuli juga akan merasa segan ketika yang sering dibully ada temannya bermain. Ada rasa riskan, ada rasa takut dan khawatir jika temannya yang menyaksikan perilakunya itu melaporkan ke guru atau pihak sekolah. Jadi ini merupakan tip yang bagus yang bisa dilakukan oleh korban bullying, mencari teman yang bisa dipercaya, yang membuat nyaman. 4. Jika anak dibully, tentu bisa menghubungi pihak sekolah, dalam hal ini adalah guru BP atau guru kelas. Ini tentu penting supaya dilakukan antisipasi atau upaya, sehingga si pembuli akan mendapatkan sanksi atau nasihat atau pendampingan, sehingga akan mengerti bahwa perilaku yang dilakukan selama ini adalah kurang tepat.
dan bisa saja membuat orang lain, anak lain itu tidak nyaman atau tidak aman. Kelima, berusahalah untuk menunjukkan ketegasan dan kepercayaan diri. Anak yang menjadi pelaku bullying mungkin saja akan menggertak, atau mungkin mereka tampak dengan mudah terpancing emosinya sehingga dapat membantu atau menunjang anak menjadi ketakutan. Nah, tentu anak yang menjadi korban bullying harus belajar percaya diri dan berusaha tegas. Katakan tidak untuk bullying. Cobalah untuk meminta, untuk tidak mengganggunya. Ajarkan bagaimana cara mengungkapkan, supaya anak lain itu tahu bahwa dibully itu tidak nyaman. Seandainya dia dibully oleh anak yang lain, juga akan merasakan hal yang sama. Tentu ini akan membuang rasa takut dari anak yang sering menjadi korban bullying, yang pada akhirnya akan berani melawan secara asertif, secara verbal, secara konstruktif, sehingga perilaku yang sering dialami tidak akan terjadi lagi. 6. Bawa humor. Kadang-kadang menggunakan humor terhadap anak yang sering melakukan bullying dapat membuat mereka marah, tetapi juga dapat membantu anak merasa lebih baik dalam prosesnya. Ketika pelaku bullying melakukan bullying secara verbal, tidak usah dianggap serius, atau mungkin ditertawakan saja, atau diajak humor, ya. Mungkin saja orang yang sering melakukan bullying justru akan merasa segan dan tidak melakukan lagi, karena apa yang dia ucapkan tidak direspon secara berlebihan oleh anak yang dibully. Tentu ini si pembuli tidak bisa mencapai tujuannya, karena pada hakikatnya pembuli akan membuli korbannya itu untuk apa? Kepuasan, kebahagiaan. Ketika yang dibuli merasa tertindas, menangis, ketakutan, atau kesakitan, pasti akan senang sekali. Tapi ketika anak yang dibuli menganggap itu hanya guyonan, bahkan merespon dengan tertawa, dengan guyonan juga, maka akan segera menghentikan tindakan itu. Selamat mencoba.